All of you are dead. Mengisahkan para siswa SMA Hyozan yang terperangkap di sekolah dan mencoba menyelamatkan diri dari wabah virus zombie. Mereka harus segera keluar dari sekolah sebelum terinfeksi dan menjadi zombie. Sejumlah siswa yang terinfeksi berubah menjadi zombie ganas dan menyerang siswa lainnya. Demi bisa bertahan hidup, para siswa berupaya melawan zombie menggunakan barang-barang yang ada di sekolah itu, seperti kursi dan meja. Oke, langsung saja kita gaskan ke alur filmnya. Di awal cerita, memperlihatkan seorang mahasiswa yang bernama Jinsu sedang diajar habis-habisan di atap gedung oleh teman-temannya. Tiba-tiba, terjadi keanehan pada anak itu dan menjadi ganas. Dan lalu, dia terjatuh dari atas gedung dan tergeletak tak berdaya. Cerita berpindah di rumah sakit, dan ternyata anak yang tadi masih selamat. Di sini, ayahnya menjenguknya. 뭐야? 다 괜찮아질 거야. 괜찮아진 게 하나라도 있어? 내가 죽든. 진짜 아빠가 나 고쳐줄 테니까. 아니 죽고 싶어? 죽여줘. Saat ayahnya menjenguk Jinsu, tiba-tiba ia menjadi agresif dan tampak seperti zombie. Karena terpaksa, ayahnya membunuh Jinsu saat itu juga. Ayahnya lalu membawa jasad Jinsu menggunakan koper. Saat di parkiran mobil, koper tersebut rodanya tersangkut dan tangan Jinsu keluar. Tak disangka, ternyata tangan Jinsu masih bergerak dan bisa kita pastikan, ya dia masih hidup dengan virus zombie di tubuhnya. Dan film pun baru dimulai. Di awal film, memperlihatkan sebuah sekolah yang melakukan aktivitas layaknya sekolah pada umumnya. Saat jam istirahat, ada seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya. Saat akan keluar, dia mendengar sesuatu yang berbunyi dari dalam laboratorium. Suara itu berasal dari dalam kotak besi di bawah meja. Ketika wanita itu membukanya, dia terkagum-kagum dengan sosok tikus atau hamster yang amat imut itu. Lantas, dia memasukkan salah satu jarinya ke dalam lubang kotak tersebut, dan dia tergigit. Tak disangka, semua itu berawal dari sini. Ya, lo apa? 뭐야, 너무 새끼. 뭐 하는 거야? Saat jam pulang sekolah, dua laki-laki ini yang bernama Cheong-san dan Kyung-soo dihampiri oleh kedua teman wanitanya untuk makan malam bersama yang bernama Onjo dan Isak. Makan malam pun tiba dan mereka makan bersama. Saat tengah makan, mereka berempat berbincang tentang gurunya yang jenius. Akan tetapi, belakangan ini yang memiliki sifat yang aneh dan memiliki bau busuk layaknya mayat, yaitu Pak Lee. 그런 적 한 번도 없었는데. 과학생 원래 천재 무시하냐? 왜 늦었어? 문화 시험 치러 가야 돼. 이게 나 아니면 Pada malam harinya, saat satpam sedang berjaga di SMA Hyozan, ternyata wanita tadi yang tergigit tikus dirinya disekap di suatu ruangan oleh Pak Lee. Pada pagi harinya, saat mereka hendak masuk ke kelas, ada segerombolan siswa yang masuk ke gedung yang setengah jadi. Dan ini yang mereka 야, lakukan. 아닌데 왜 날 꼰질르고 지랄이야 이씨. 이거 뭐라는데? 아이씨. 야, 시작해. 어디 보냐? 죽어라. 이 새끼야. Saat tengah merekam, ada salah satu siswa yang bernama Suhyok mendatangi mereka dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Saat di jalan, Suhyok dihampiri oleh Onjo dan mengajaknya untuk bertemu setelah makan siang ke atap. Di ruang perlengkapan, Pak Lee menyuntikkan sebuah vaksin agar dia bisa kembali normal.
ujarnya kepada wanita yang di awal film digigit oleh tikus atau hamster kecil atau apalah itu. Dan ternyata wanita itu sudah terinfeksi virus tersebut. Di tengah pelajaran berlangsung, tiba-tiba wanita yang sudah terinfeksi masuk ke dalam kelas dengan muka pucatnya dan dia segera dibawa ke UKS sekolah untuk mendapatkan perawatan. Di UKS, Onjo yang akan tergigit wanita itu, dia menghindar. Namun, tangannya mengenai meja di belakangnya. Di sini, keadaan wanita itu semakin memburuk dan mereka semua memanggil ambulan untuk datang ke sekolah itu. Lalu di kelas, para siswa membicarakan rumor guru sains yaitu Buckley yang menyekap wanita tadi dan akan membunuhnya, yang dilakukan perundungan kepada putranya dan juga bau busuk pada badannya. Saat ambulan datang ke sekolah itu, mereka segera membawa masuk wanita yang sudah terinfeksi itu, dan ayahnya Onjo juga ternyata bekerja sebagai supir ambulan dan berbincang-bincang dengan anaknya. Saat akan masuk ke dalam kelas, Onjo ditanyakan oleh Soo-hyuk mengapa mengajaknya ke atap setelah makan siang. Dan ternyata Onjo mengajak Soo-hyuk untuk berpacaran dengannya. Lantas Soo-hyuk berkata, "Bukankah kau berpacaran dengan Cheong-san?" Onjo menjawab, "Tidak, kita hanya tinggal bersebelahan rumah sejak kecil." Dan ibunya suka makan di restorannya dan bilang dia tidak menyukainya. Saat masuk ke labnya, Buckley terkejut karena wanita yang ia kurung sudah tidak ada. Dan dia dibawa ke ruang guru untuk menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, spontan dia ditangkap oleh polisi. Di sisi lain, guru wanita yang membius wanita yang terinfeksi ternyata tangannya tergigit saat hendak akan menyuntikkan bius ke tubuh wanita yang terinfeksi. Dia merasakan amat kesakitan dan perubahan pada bola matanya dan juga sekujur tubuhnya yang gemetar. Lalu, ia mencoba mengonsumsi obat. Namun, dengan tiba-tiba dia pingsan. Jam istirahat sekolah pun tiba, semua murid ke kantin untuk makan setelah pelajaran yang melelahkan. Saat makan, Onjo memberitahukan sahabatnya bahwa dia telah menembak Soo-hyuk dan mengungkapkan perasaannya ke Soo-hyuk dan memberikan tanda pengenalnya. Di sini, tampak ada dua pria yang berkeinginan untuk bolos sekolah. Saat melewati ruangan UKS, dia melihat gurunya yang terus berdiri dan berkata, mungkin dia banyak minum miras, dan mencoba untuk merekamnya dengan menggunakan ponselnya. Saat mereka memulai merekam, mereka dikejutkan dengan gurunya yang bertingkah aneh dan akan menerkam mereka. Namun sial, dia menghantam tembok. Di sini, temannya satunya malah tergigit, dan bangkainya, temannya itu malah masih merekam. Merasa situasi makin tidak bersahabat, dia menolongnya dan lantas melepas gigitan itu. Semua siswa dibuat ketakutan karena dikejar oleh guru itu, dan laki-laki yang tergigit tak menunggu waktu yang lama dia lantas berubah menjadi zombie dan memangsa semua siswa yang ada di dalam kelas. Saat di atas gedung, ada seorang wanita yang mencoba untuk bunuh diri. Dia bosan dengan kehidupannya yang sudah tidak ada arah dan tujuan dan dipermalukan setiap saat. Namun, teman laki-lakinya menghalanginya dan lantas itu sia-sia. Sesaat akan lepas landas, terlihat dengan jelas dari atas bahwa para zombie berhamburan dari dalam jendela dan jatuh. Wanita itu lantas berubah pikiran dengan apa yang telah ia lihat dan kekacauan semakin menjadi. Saat di kantin, Onjo bilang ke Cheong-san untuk merahasiakan apa yang telah ia ungkapkan kepada Soo-hyuk, bahwa dia telah mengungkapkan rasa sukanya yang tak bisa ia pendam, dan meminta untuk menanyakan kepada Soo-hyuk. Namun, Cheong-san bilang bahwa mereka tidak terlalu dekat. Saat Onjo akan keluar, para siswa yang ketakutan karena dikejar oleh zombie, mereka berhamburan masuk kantin. Dan para siswa yang belum berhasil masuk, mereka mencoba memecahkan kaca jendela agar bisa masuk. Dan Onjo sangat kebingungan dengan apa yang terjadi dan duduk terdiam dengan apa yang dia lihat.